Salam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Pada sore hari yang indah ini, saya ingin membagikan firman Tuhan untuk saudara. Ya, tidak berarti saya lebih pintar daripada saudara. Saya bukan pakar. Tapi sudah saatnya untuk kita saling menguatkan. Amin. Ada amin? Ya, tema renungan kita sore hari ini kuasa nama dan darah Yesus Kristus. Jadi ada kuasa dalam nama Yesus Kristus dan ada kuasa dalam darah Yesus Kristus. Tidak perlu panjang teori, tapi saya mau ajak kita praktek mempergunakan kuasa dalam nama Yesus dan kuasa dalam darah Yesus. Saudara, saya mengajak membaca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain di dalam Yesus. Ya, jadi keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama Yesus berkuasa untuk menyelamatkan. Kata selamat itu hal yang tertinggi dalam kehidupan kita, di mana dosa kita diampuni, dosa kita dikuduskan, dosa kita dihapus, dan Tuhan menyediakan kepada kita tempat di sorga. Dan berbicara tentang keselamatan, itu berbicara juga tentang jaminan pemeliharaan Tuhan setiap hari, berkat Tuhan setiap hari, perlindungan penyertaan Tuhan setiap harinya selama kita ada di bumi ini. Ada amin, saudaraku? Saya ulang sekali lagi, dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Alasannya, sebab di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, hanya dengan menggunakan kuasa nama Yesus, orang lain diselamatkan. Orang lain disembuhkan, orang lain diberkati. Hingga hari ini, tidak saja pada zaman para rasul, hingga hari ini banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, menggunakan nama Yesus. Orang lain diselamatkan, orang lain disembuhkan, orang lain dipulihkan, orang lain diberkati. Mungkin saudara bertanya, apakah pendeta mengalaminya? Oh, saudaraku, hidup kami ini karena mujizat Tuhan. Apabila bisa sampai pada hari ini, saudara ikuti kesaksian-kesaksian saya, khotbah saya, baik lewat YouTube maupun lewat sosmed yang lainnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat yang pertama tadi, kuasa nama Yesus Kristus. Kuasa nama Yesus Kristus, bayangkan ada orang yang kerasukan dan anak Tuhan, hamba Tuhan dipanggil untuk mendoakan. Menggunakan apa? Dalam nama Yesus Kristus, setan iblis pergi. Itu beberapa kali dalam pelayanan kami terjadi seperti itu. Dan orang itu disembuhkan. Ada nama lain di muka bumi ini, ketika namanya disebut, setan iblis pergi. Ketika namanya disebut, penyakit sembuh. Tidak ada. Ya, ini pengertiannya. Misalnya di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 itu. Itu kuasa dalam penggunaan nama Yesus. Dalam nama Yesus, orang sakit didoakan dalam nama Yesus. Orang percaya meletakkan tangan kepada orang sakit dalam nama Yesus, dan orang itu sembuh. Itu sudah biasa terjadi. Bagaimana supaya kita juga mengalami hal-hal yang seperti itu? Kita menggunakan kuasa nama Yesus. Tentu, saudara, orang-orang yang memiliki kuasa baik dalam nama Yesus maupun oleh darah Yesus,
Pertama-tama ikuti khotbahku yang sebelumnya, ya. Pertama-tama orang itu sudah bertobat, menjadi pengikut Yesus, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan melayani Tuhan. Itu syaratnya. Nah, sekarang kuasa darah Yesus. Mari kita melihat kuasa darah Yesus. Beberapa ayat saja saya membacakan kepada saudara. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 57 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ini berbicara tentang makan dan minum. Makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus melalui apa? Perjamuan kudus. Ya, kalau di Katolik dikatakan hosti. Jadi, melalui darah Yesus, saudaraku, dosa kita diampuni, dosa kita disucikan, dikuduskan. Ini yang merupakan dasar iman kita. Melalui darah Yesus, melalui tubuh Yesus, dosa kita diampuni, dosa kita dikuduskan, kita diselamatkan. Yang kedua adalah 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di mana? Di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Jadi, saudara yang sudah diselamatkan, diampuni, disucikan, kuduskan, kita semuanya wajib hidup di dalam kebenaran. Kebenaran kita adalah Alkitab. Lalu, ini dia yang kita harus ingat. Oleh bilur-bilurnya atau oleh luka-luka Yesus, kamu telah sembuh. Amin. Amin, saudara. Ya, jadi kita sudah diampuni, sudah disucikan, kuduskan, tempat kita sorga. Hari-hari, tiap hari kita dipelihara, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Dan kita juga telah disembuhkan, sedang disembuhkan, dan akan disembuhkan. Percaya, saudara? Ada amin? Nah, saudara, oleh sebab itu, yang ketiga sekarang kita mari mempraktekkan penggunaan kuasa nama Yesus dan kuasa darah Yesus. Maka oleh sebab itu kita sudah harus berdoa seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya telah diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya telah disucikan, telah dikuduskan. Dosa tidak berkuasa atasku. Lalu kemudian kita berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya disucikan, saya dikuduskan. Darah Yesus menyuci kuduskan saya. Darah Yesus membentengi saya. Darah Yesus menyembuhkan saya. Kita ulang sekali lagi, ya. Kita ulang sekali lagi, saudaraku. Penggunaan nama dan kuasa darah Yesus. Sudah saatnya kita mempraktekkan iman kita. Sudah saatnya kita mempergunakan kuasa yang Yesus berikan kepada kita lewat namanya, lewat darahnya. Maka oleh sebab itu kita berkata seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darah Yesus, saya telah diampuni, saya telah dikuduskan, dosa tidak berkuasa lagi atasku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus membentengi saya, darah Yesus melindungi saya, darah Yesus menyembuhkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita bisa mempergunakan hal ini untuk memproteksi kita dari segala malapetaka, dari segala ancaman penyakit menular. Ada amin? Tapi jangan lupa, saudaraku, mari hidup dalam kekudusan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan hidup dalam apa? Hidup dalam pertobatan. Gunakan kuasa Tuhan, kuasa nama Yesus, kuasa darah Yesus setiap saat. Tuhan Yesus memberkati.